Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mikha 5 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk berkata-kata melalui bibir mulut lidah hamba. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam Mikha 5 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan buat kita semua. Dengan judul perikop Raja Mesias dari Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal lenyap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti derus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang di hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku tahu, aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu perhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada perbuatan tanganmu. Aku akan meletakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Mikha ini ditulis pada masa ketika bangsa Israel dan Yehuda sedang berada dalam kondisi tidak normal, sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mungkin saudara-saudara sekalian bertanya, kenapa memprihatinkan? Ketidakadilan di negeri ini merajalela. Para pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya. Orang-orang kaya menindas orang miskin. Dan penyembahan berhala
bercampur dengan ibadah kepada Tuhan. Tuhan menyatakan teguran, Tuhan memberikan teguran dan hukuman kepada mereka melalui Nabi Mikha ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun di tengah ancaman itu, Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih dan pengharapan. Meskipun Tuhan menghukum mereka melalui Nabi Mikha, tetapi Tuhan tidak berhenti untuk memberikan kasih dan pengharapan kepada mereka. Mungkin kitab ini adalah kitab Mikha pasal 5 menjadi salah satu bagian yang sangat indah. Kenapa dikatakan menjadi bagian yang indah? Karena di saat Tuhan menghukum mereka dengan Nabi Mikha, di saat itu pula Tuhan memberi kasih dan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena di tengah kegelapan Tuhan menyatakan janji tentang datangnya seorang raja yang membawa damai. Di saat hidup tengah kegelapan, di saat hidup mereka memprihatinkan, tetapi Tuhan menjanjikan akan mendatangkan penyelamat dari seorang penyelamat yang membawa damai untuk pemulihan sejati bagi umatnya. Saudara sekalian, firman Tuhan dan dalam Mikha 5 ayat 1 dikatakan bahwasannya, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara sekalian, ayat ini membawa kita pada gambaran bangsa yang sedang tertekan, bangsa yang sedang tertekan dikepung musuh. Yerusalem berada dalam ancaman, raja yang dipermalukan, dan bangsa itu berada dalam ketakutan yang terus-menerus. Situasi ini menggambarkan kondisi manusia yang tidak berdaya di hadapan, kondisi manusia yang tidak berdaya menghadapi dosa, penderitaan, ketakutan, bahkan kuasa kejahatan. Di sini manusia tidak berdaya mereka menghadapi semua itu. Tidak berdaya mereka menghadapi hidup yang memprihatinkan tersebut. Tetapi saudara sekalian, manusia sering merasa kuat, tetapi pada akhirnya harus mengakui keterbatasannya. Sama halnya dengan hidup kita, terkadang banyak ancaman, ketakutan, bahkan kegelisahan yang kita hadapi. Apalagi saudara sekalian yang seperti anak perkuliahan yang sedang mengikuti ujian akhir semester. Kita seringkali menghadapi yang namanya kegelisahan. Kayak mana ya? Aku nggak bisa. Kayak mana ya nilaiku nanti? Ketakutan, kegelisahan kita hadapi masing-masing. Tetapi yakinlah, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang membawa kita. Tuhan yang menjadi jalan damai untuk mengetahui, untuk menjadi jalan keluar dari permasalahan kita. Terkadang dalam menghadapi ujian pun, kita manusia terkadang sering merasa mampu. Mampunya aku. Mudahnya itu, gampangnya. Tetapi di saat itulah, di saat kita mengakui kehebatan kita, disitulah juga kita tidak mengetahui keterbatasan kita. Dalam keadaan seperti inilah Tuhan bekerja, bukan ketika manusia merasa paling hebat, bukan karena kita merasa kita mampu, gampangnya itu. Tidak dalam keadaan seperti itu Tuhan datang kepada kita, Tuhan bekerja kepada kita. Tetapi
ketika manusia menyadari. Tetapi ketika kita manusia menyadari kita butuh pertolongan, Tuhan tolong aku, disitulah Tuhan bekerja untuk kita semua. Disitulah Tuhan bekerja mencukupkan, menjawab setiap ketakutan, kegelisahan yang sedang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan menyampaikan janji yang mengejutkan dalam ayat 2. Ayat 2 dikatakan, sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji yang mengejutkan adalah janji bahwa dari Betlehem Efrata, kota yang kecil yang tidak diperhitungkan, akan bangkit seorang pemimpin bagi Israel untuk menjadi raja damai. Bethlehem adalah kota besar. Kota besar bukan pusat kekuasaan dan bukan pula kota yang dipandang penting oleh manusia. Namun, justru dari tempat yang kecil itulah Tuhan menghadirkan rencana keselamatan yang besar. Dari tempat yang kecil itulah Tuhan menghadirkan rencana keajaiban yang besar bagi semua orang. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwasannya Tuhan tidak bekerja berdasarkan ukuran manusia. Tuhan tidak bekerja melihat dari kondisi manusia. Saudara sekalian, ketika dunia memandang rendah, ketika dunia ini memandang kita rendah, mungkin kita tidak layak. Tetapi Tuhan justru sedang mempersiapkan sesuatu yang mulia. Tuhan punya rencana yang mulia bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nubuat ini digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, yang lahir dengan sederhana tetapi membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Secara pemikiran duniawi, kita berpikir seperti apa? Misalkan kita yang lahir dari keluarga sederhana bisa membawa keselamatan bagi dunia. Wow, luar biasa ya. Tetapi ayat ini juga menegaskan bahwa raja yang dijanjikan bukanlah pemimpin biasa. Apakah kita bisa menjadi pemimpin yang luar biasa itu? Sebab asal-usulnya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, ini menunjukkan bahwa Mesias memiliki sifat kekal dan ilahi. Sifat kekal selamanya, tidak berubah-ubah. Mesias itu adalah raja damai yang kekal. Yesus bukan hanya lahir di Bethlehem, tetapi Ia sudah ada. Dengan demikian, damai yang dibawa olehnya bukanlah damai sementara, melainkan damai sejati yang berasal dari Allah sendiri. Dalam dunia yang penuh konflik, manusia sangat merindukan damai, tetapi sering mencarinya di tempat yang salah. Dalam ayat 3 hingga 5a, Mika menggambarkan bagaimana Tuhan akan menyerahkan umatnya untuk sementara waktu, sampai saat yang ditentukan, yaitu sampai Mesias datang. Ketika Ia datang, Ia akan mengembalakan umatnya dan kekuatan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Gambaran Mesias
sebagai gembala menunjukkan kepemimpinan yang penuh kasih, perhatian, dan tanggung jawab. Berbeda dengan pemimpin dunia yang seringkali memerintahkan sesuatu demi kepentingannya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita melihat pemerintahan, baik pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, seringkali memerintahkan sesuatu untuk keperluan sendiri. Tetapi perlu kita ketahui bahwasalnya Yesus memimpin dengan pengorbanan. Yesus memimpin kita bukan karena untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk pengorbanan. Ia mengenal domba-dombanya, menjaga kita, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Firman Tuhan menegaskan bahwa Dia sendiri adalah damai sejahtera. Damai yang tidak ada rasa takut, rasa benci, rasa kekhawatiran. Saudara-saudara yang terkasih, damai yang ditawarkan Kristus bukan hanya ketiadaan peperangan, bukan hanya ketiadaan masalah yang kita hadapi, tetapi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Banyak orang hidup gelisah karena hatinya jauh dari Tuhan. Mereka hidup hampa, tidak tahu arah tujuannya. Tetapi ketika hubungan dengan Tuhan dipulihkan, maka hati manusia mengalami ketenangan yang sejati. Damai ini tidak tergantung pada keadaan ekonomi kita, kesehatan kita, atau situasi hidup kita, tetapi bersumber dari kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya. Selanjutnya dalam ayat 5b sampai 9, Mika berbicara tentang sisa-sisa Yakub, yaitu umat Tuhan yang setia. Kisah Yakub juga kepada Tuhan bisa setia. Bagaimana kita sebagai umat percaya bisa setia kepada Tuhan di tengah banyak cobaan yang sedang kita hadapi? Apakah kita sanggup untuk setia? Apakah kita bisa setia kepada Tuhan untuk menghadapi berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kita? Yakub sendiri adalah umat Tuhan yang setia. Mereka digambarkan seperti embun dari Tuhan yang turun tanpa bergantung pada manusia. Ini menggambarkan bahwa Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat, bahwa umat Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat yang diberi kehidupan dan kesegaran bagi lingkungan sekitarnya. Kita sebagai umat Tuhan hidup di tengah-tengah lingkungan sekitar. Kita harus bisa menjadi embun bagi mereka. Jangan menjadi asap bagi mereka. Yang seketika kita berada di posisi itu, kita berada di tengah-tengah lingkungan itu, mereka semua menghindar dari kita. Tetapi kita harus bisa menjadi udara pernapasan mereka, menjadi berkat bagi mereka, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sekalipun jumlahnya sedikit, sisa umat ini memiliki dampak yang besar karena Tuhan bekerja melalui mereka. Tuhan tidak selalu memakai mayoritas, tetapi Ia memakai orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Pada saat yang sama, kisah umat Tuhan juga menggambarkan seperti singa di antara bangsa-bangsa. Ia menunjukkan kekuatan dan keberanian yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama Tuhan, kita memiliki keberanian. Kita tidak akan takut apapun. Kita akan tahu jalan keluar dari hidup kita. Bahkan ketika kita mengalami keterpurukan, kita merasa diri kita sendiri. Mungkin kita berkata, Tuhan, di mana dirimu? Di mana setiap doa?
yang sudah kupanjatkan. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tetapi di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah kita. Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah di balik ketakutan yang sedang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, sebab Tuhan sendiri yang membela dan menyertai mereka. Kemenangan yang dijanjikan bukan berasal dari kekuatan manusia, bukan berasal dari isi pikiran manusia, bagaimana hebatnya manusia, tetapi dari kuasa Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berani, hidup teguh dalam iman dan pengharapan, sekalipun berada di tengah dunia yang menentang nilai-nilai kebenaran. Sekalipun dunia tidak lagi dunia yang kita harapkan, dunia yang sudah timbal balik, yang tidak kita mengerti apa lagi tujuannya. Tetapi Tuhan mempercayakan kita, dipanggil kita untuk berani hidup teguh dalam iman di tengah lingkungan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Memasuki ayat 10-14, Tuhan berbicara tentang pemurnian dan pembersihan umatnya. Tuhan berjanji akan melenyapkan kereta perang, kota berkubu, ilmu sihir, dan patung-patung berhala. Semua hal ini melambangkan sandaran manusia yang sering menggantikan posisi Tuhan. Yang artinya, manusia seringkali menggantikan posisi Tuhan, menggantikan penyembahan yang kepada Tuhan menjadi kepada patung-patung yang berhala. Manusia tidak lagi mengharapkan kekuatan atau anugerah yang daripada Tuhan, tetapi manusia sudah seringkali meminta penyertaan anugerah dari penyembahan yang berhala. Semua hal ini melambangkan sandaran manusia yang sering menggantikan posisi Tuhan. Manusia sering cenderung lebih percaya pada kekuatan sendiri, harta, dan jabatan, atau hal-hal dunia lainnya. Manusia sering meminta kekayaan. Manusia sering meminta kesehatan kepada nenek moyang kita yang telah duluan pergi. Tapi perlu kita ketahui, kesehatan yang dia terima adalah kesehatan yang daripada Tuhan. Semua itu adalah berkat dari Tuhan. Namun Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa pemulihan sejati hanya terjadi ketika umatnya sepenuhnya bergantung kepadanya dan meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala. Perlu kita garis bawahi adalah Tuhan memberikan pemulihan ketika umatnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Pembersihan ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan umatnya dari musuh. Tuhan bukan hanya agar manusia jauh dari masalah, tetapi juga ingin membersihkan hati mereka, hati kita. Kekudusan adalah bagian penting dari kehidupan orang percaya. Tuhan yang kudus memanggil umatnya untuk hidup kudus. Bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk memuliakan namanya. Tanpa pertobatan dan pembaruan hidup, damai sejati tidak akan pernah kita alami. Melalui Mika 5 ayat 1-14 ini,
kita melihat dengan jelas bahwa Allah adalah Allah yang setia. Pada janjinya, apa yang dinubuatkan ratusan tahun sebelum digenapi dalam diri Yesus Kristus. Ia adalah Raja Damai, Raja yang lahir di Bethlehem, Gembala yang baik. Dan pembaruan hanya Israel, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadanya di dalam Kristus, kita menerima pengampunan dosa, damai sejahtera, dan hidup yang baru. Perlu kita ketahui dan perlu kita garis besarkan, yang pertama adalah kita menerima pengampunan dosa. Kita hidup dengan pertobatan dan pembaharuan hidup. Yang kedua adalah kita hidup karena pengampunan dosa kita dan hidup yang baru kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Raja dan Gembala yang hidup. Untuk kita, jangan lagi mengandalkan kekuatan duniawi atau kekuatan sendiri, tetapi hal itu membuat kita fana. Biarlah Kristus memerintah dalam hati kita, membersihkan hidup kita, memakai kita sebagai saluran berkat bagi sesama. Kiranya dalam kehidupan kita, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya kita bisa menjadi damai Kristus yang nyata di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Inilah panggilan kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima kasih dan keselamatan yang daripadanya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menegur kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Betul Bapa, saat ini kami seringkali hanya untuk memamerkan kekuatan kami, karena kami yakin semata-mata itu hanya kekuatan kami, dari pikiran kami, dan kami seringkali lupa Bapa bahwasalnya hidup kami seutuhnya hanya milik-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan kepada penyembahan-penyembahan berhala yang mungkin menjadi penghasut diri kami untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, kami adalah anak-Mu yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Bapa, hamba tahu ya Bapa, hamba adalah manusia yang kurang sempurna dalam menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang menggenapi, Engkau yang meluruskan firman-Mu yang telah keluar dari mulut bibir lidah hamba. Inilah hamba ya Bapa, dengan kesederhanaan hamba, terima dan sempurnakanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.